Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Abdurrahman. Saya guru bidang studi pendidikan agama Islam di SMP Islam Al-Ma'ruf. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang Al-Quran dan hadis tentang menuntut ilmu, atau dengan tema singkat, dengan ilmu pengetahuan semua akan menjadi lebih mudah. Baiklah, sesuai dengan firman Allah Quran surat Ar-Rahman ayat ke-33, surat ke-55, dan Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 surat ke-58, Allah telah berfirman mengenai menuntut ilmu atau kewajiban menuntut ilmu. Saya akan membacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surat Ar-Rahman surat ke-55 ayat 33. Maksud dari ayat tersebut dijelaskan bahwa kita sebagai hamba Allah bisa saja menembus langit dan bumi, tapi dengan dua bidang, dengan dua aspek, yaitu ilmu pengetahuan dan yang paling penting adalah kekuatan atau izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita hanya memiliki ilmu saja dan tidak diberikan izin atau tidak diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya kita tidak akan dapat menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi. Kemudian dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 saya akan membacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Mujadilah surat ke-58 ayat 11. Maksudnya di sini dijelaskan bahwa ketika kita menjadi orang yang beriman dan berilmu, niscaya Allah akan mengangkat derajat kita. Sama halnya seperti anak-anakku kelas 7 yang sedang belajar di SMP Islam Al-Ma'ruf. Allah sudah mengangkat derajat kalian sehingga kalian menjadi orang-orang yang beriman dan berilmu. Artinya kita tidak boleh menjadi hamba yang sombong ketika kita sudah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kandungan dari surat Ar-Rahman ayat ke-33. Dengan ilmu pengetahuan, manusia dapat mengetahui benda-benda langit. Dengan ilmu pengetahuan, manusia dapat menjelajahi angkasa raya. Manusia diberi potensi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa akal. Akal ini harus terus diasah, diberdayakan dengan cara belajar dan berkarya. Dengan belajar, manusia dapat ilmu dan wawasan yang baru, wawasan yang luas, wawasan yang lebih banyak. Dengan ilmu manusia dapat berkarya untuk kehidupannya yang lebih baik lagi. Jadi anak-anakku sekalian, kita harus terus mengasah akal kita supaya kita menjadi orang yang berilmu dan beriman. Tentunya menjadi orang yang beradab. Kenapa? Karena pada dasarnya ketika kita ingin menuntut ilmu, kita harus menjadi orang yang beradab terlebih dahulu. Karena ada pepatah mengatakan al-adabu fauqul ilmi. Artinya adab itu di atas ilmu. Kita harus menjadi orang yang beradab
baru kita menjadi orang yang berilmu. Jangan sampai kita menjadi orang yang berilmu tapi kita tidak beradab, seperti itu. Kemudian kandungan Quran surat Ar-Rahman dijelaskan bahwa tadi saya sudah menjelaskan, bisa dilihat di video sebelumnya. Kemudian hadis tentang ilmu pengetahuan, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, rawahu Ibnu Majah. Dalam hadis Rasulullah bersabda, menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap orang Islam. Artinya kita sebagai orang Islam wajib hukumnya menuntut ilmu agar kita tidak dibodohi oleh zaman, agar kita menjadi orang-orang yang berilmu, berintelek, dan tentunya cerdas dan beradab. Kemudian kandungan surat Al-Mujadilah ayat 11, ayat ini menegaskan bahwa orang yang beriman dan berilmu pengetahuan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman dan memiliki ilmu pengetahuan luas akan dihormati oleh orang lain, diberi kepercayaan untuk mengendalikan atau mengelola apa saja yang terjadi dalam kehidupan ini. Artinya, tingkatan orang yang beriman dan berilmu lebih tinggi dibanding orang yang tidak berilmu. Maksudnya di sini dijelaskan bahwa kita sudah beriman dan berilmu, artinya tingkatan kita sudah lebih tinggi daripada orang yang hanya beriman saja. Seperti itu. Kemudian, sikap dan perilaku terpuji yang dapat diterapkan sebagai penghayatan surat Ar-Rahman ayat 33 antara lain. Yang pertama, senang membaca buku-buku pengetahuan sebagai bukti cinta ilmu pengetahuan. Kita juga sebagai umat manusia, umat Islam, hamba Allah, kita juga harus mencintai ilmu pengetahuan. Kemudian selalu ingin mencari tahu tentang alam semesta, baik di langit maupun di bumi, dengan terus menelaahnya. Kemudian meyakini bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Oleh karena itu, manusia harus merasa haus untuk menggali ilmu pengetahuan. Kemudian rendah hati atas kesuksesan yang diraihnya dan tidak merasa rendah diri dan malu terhadap kegagalan yang dialaminya. Kita juga ketika sudah mendapatkan hasil yang bagus dalam suatu proses, contohnya kita mendapatkan nilai bagus dalam ujian pendidikan agama Islam, kita tidak boleh terlalu berbangga diri atau menyombongkan diri. Ketika kita sudah menyombongkan diri, artinya kita baru berniat saja, Allah sudah mengetahuinya, karena Allah mengetahui apa yang kita kerjakan, sehingga ilmu itu akan mudah dihilangkan atau dicabut atau dihapus dari diri kita. Ya, artinya kita tidak boleh menjadi orang yang sombong, dan ketika kita merasa gagal, kita tidak boleh atau tidak dianjurkan oleh Rasulullah untuk malu, karena kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Kita harus terus mencoba, terus bangkit lagi, never give up. Seperti itu ya nak. Selanjutnya, sikap dan perilaku yang dapat diterapkan sebagai pengamalan surat Al-Mujadilah ayat 11 antara lain. Yang pertama, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan berusaha untuk mendapatkan pengetahuan tersebut. Kemudian bersikap sopan saat belajar dan selalu menghargai dan menghormati guru. Kalian atau saya atau kita semua pasti punya yang namanya guru, dan kita harus menghormati guru kita. Saya sebagai guru, saya pun punya guru. Jadi kita harus menghormati guru kita, bahkan kita harus mengayomi, bahkan kita harus menghargai. Ketika guru menjelaskan materi atau ketika guru sedang menjelaskan dalam pembelajaran, kita harus memperhatikan. Jangan sampai kita mengobrol ketika guru kita sedang mengajarkan kita atau menjelaskan suatu materi. Seperti itu contoh singkat, contoh yang sangat simpel untuk kita menghargai guru kita. Kemudian, senang mendatangi guru untuk meminta penjelasan tentang ilmu pengetahuan. Contoh, pada saat jam pelajaran, guru telah menjelaskan semua materi dari A sampai Z. Kemudian ada beberapa siswa yang tidak mengerti atau tidak memahami apa yang disampaikan, apa yang telah disampaikan oleh guru tersebut. Nah, kemudian kita atau kalian sebagai siswa harus senang bertanya kepada guru yang sudah menjelaskan materi tertentu.
Seperti itu, jangan sampai kita malu, jangan sampai kita tidak mau bertanya. Karena ada pepatah menjelaskan bahwa malu bertanya sesat di jalan, seperti itu ya. Kemudian selalu menyeimbangkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya dengan keyakinan terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita sudah menjadi orang yang berilmu dan beriman, kita harus menyeimbangkannya ya. Artinya kita tidak boleh sombong, karena lagi-lagi kita bisa beriman, kita bisa berilmu itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jika kita merasa sombong, Allah akan mencabut itu dari diri kita dengan sangat mudah, seperti mengembalikan telapak tangan. Baiklah, kita telah selesai di penghujung pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Apabila ada salah kata dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini, karena saya juga manusia, banyak kesalahan dan banyak kelutan dan banyak juga kehilafan. Kita juga sebagai manusia harus saling memaafkan, karena kita semua cucu Nabi Adam itu tidak luput dari kesalahan dan lupa, dan sebaik-baiknya kesalahan dan lupa kita harus memaafkannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi